Pemahaman komunikasi antar budaya. Assalamualaikum semuanya. Saya Rahma Saputri, NIM 1930701077 dari Angkatan 19 Ilmu Komunikasi B Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS MK Komunikasi Antar Budaya. Komunikasi antar budaya sendiri adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa beda ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Hamid Maulana menyebutkan komunikasi antar budaya sebagai human flow across national boundaries. Hakikat komunikasi antar budaya, tarian adalah salah satu bentuk enkulturasi budaya yang ditransmisikan sejak kecil. Enkulturasi mengacu pada proses dengan mana kultur budaya ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita mempelajari kultur bukan mewarisinya. Cina dan Inggris yang beralkulturasi mengacu pada proses di mana kultur seseorang dimodifikasi melalui kontak atau pemaparan langsung dengan kultur lain. Misalnya bila sekelompok imigran kemudian berdiam di Amerika Serikat, kultur tuan rumah. Kultur mereka sendiri akan dipengaruhi oleh kultur tuan rumah ini. Selanjutnya, fungsi-fungsi komunikasi antar budaya itu ada dua, fungsi pribadi dan fungsi sosial. Fungsi pribadi adalah fungsi komunikasi yang ditujukan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seseorang individu, yaitu menyatakan identitas sosial, menyatakan integrasi sosial, menambah pengetahuan, melepaskan diri atau jalan keluar. Hubungan kontemporer selalu dilakukan oleh dua pihak mempunyai perilaku yang berbeda. Fungsi sosialnya ada 4, pengawasan, menjembatani, sosialisasi nilai, dan menghibur. Tujuan dan prinsip komunikasi antar budaya. Tujuan komunikasi antar budaya untuk mengurangi tingkat ketidakpastian seperti halnya ketika ada dua individu yang sedang berkomunikasi, namun kedua individu tersebut menggunakan bahasa yang berbeda-beda karena kebudayaan yang berbeda. Sehingga komunikasi antar budaya inilah yang akan berperan sebagai alat untuk mengurangi tingkat ketidakpastian logika maupun definisi dari topik yang sedang dibicarakan. Bahkan komunikasi antar budaya pun juga bertujuan sebagai alat efektivitas komunikasi. Agar komunikasi yang disampaikan itu dapat dimengerti secara efektif, maka diperlukan adanya komunikasi antar budaya ini. Prinsip komunikasi antar budaya itu relativitas bahasa, bahasa sebagai cermin, faktor dan hambatan komunikasi antar budaya. Faktor terjadinya komunikasi antar budaya itu ada mobilitas, ekonomi, teknologi, imigrasi, dan politik. Hambatan-hambatan komunikasi antar budaya, fisik, budaya, persepsi, motivasi, pengalaman, emosi, bahasa, nonverbal, dan kompetisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Terima kasih semuanya.